りをたどっても尽きません森の小さなレストラン Minasang, ohayo gozaimasu, selamat pagi semuanya. O genki desu ka? Apa kabar kamu? Kembali lagi bersama saya Rizky Sensei dalam pembahasan tema 20 dengan judul tema Shorai Nihon ni Ryogaku Shitai desu. Atau yang artinya di masa depan nanti ingin belajar di luar negeri di Jepang. Nah, sebelumnya anak-anak didik Sensei di kelas 11B SMA Kesatria Medan kita sudah membahas di bagian yang pertama dan kedua. Kali ini kita akan membahas di bagian yang ketiga. Maka dari itu mohon dibuka buku catatannya agar dapat kamu pahami dan bisa mencatat apa saja yang perlu kamu ketahui di bab 20 kali ini. Oke, hai, hajimete Nihongo o online benkyou shitai to omoimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Mohon kerjasamanya selama pembelajaran online ya. Baik, kali ini kita akan belajar di subtema yang ketiga dengan judul Suyaku ni naritai desu. Suyaku ni naritai desu. Oke, apakah kamu sudah terpikirkan apa yang ingin dilakukan setelah lulus SMA, SMK nanti? Apakah sulit untuk mewujudkannya? Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkannya? Nah, baik, kali ini di subtema ketiga ini kita akan belajar bentuk naritai atau bentuk tai. Oke. Selanjutnya. Oke. Kite Imashu 1, silakan dengarkan audio dari Kite Imashu 1 bagian 3 ini. Nah, di sini ada beberapa gambar, silakan dengarkan audionya. 1. 日本に留学します。日本に留学したいです。2. インドネシア大学で勉強します。インドネシア大学で勉強したいです。3. 車の会社で働きます。車の会社で働きたいです。4. 通訳になります。通訳になりたいです。Nah, kalian sudah barusan saja mendengarkan audio dari Kite Imashu 3 kan? Nah, di sini ada beberapa gambar yang sudah dijelaskan dari audio tersebut. Nah, bagian gambar yang pertama coba kalian perhatikan. Nah, baik, benar sekali. Nah, di bagian gambar yang pertama ini dengan kalimat Nihon ni Ryogaku shimasu. Nah, di sini Nihon ni Ryogaku shimasu dia bentuk dari kamus ya, bentuk sopan. Nah, belum ada perubahan dari bentuk tai. Nah, karena kita di bagian subtema yang ketiga ini, kita akan merubah dari bentuk kamus menjadi bentuk tai. Tai itu adalah pola kalimat dari bentuk keinginan. Nah, jadi tugas kalian adalah merubah setiap pola kalimat yang akhirnya bentuk tai des. Tai des. Tai itu sebuah keinginan, ingin. Nah, jadi di bagian gambar yang pertama ini, kita akan merubah sebuah kalimat menjadi bentuk keinginan. Nah, contoh kalimat yang keinginan adalah Nihon ni ryugaku shitai desu. Nihon ni ryugaku shitai desu. Si masnya diganti, masunya diganti tai ya. Tai, shitai desu. Shitai desu. Nihon ni ryugaku shitai desu. Artinya belajar di Jepang. Oke. Di masa depan belajar di Jepang. Nah, di gambar yang pertama ini artinya di masa depan ingin belajar di Jepang. Oke, baik. Yang kedua ini adalah gambarnya kira-kira ada yang tahu nggak di kampus mana nih? Oke, benar sekali. Oke. Nah, di kalimat yang kedua ini dengan dia menyatakan Indonesia Daigaku de benkyou shimasu. Indonesia Daigaku de benkyou shimasu.
Nah, di sini belum ada perubahan bentuk tai des ya. Nah, kalau diartikan dalam bentuk sopan kamusnya ini adalah belajar di Universitas Indonesia. Nah, setelah ada perubahan bentuk tai des di akhir kalimatnya, maka berubah menjadi Indonesia Daigaku de Benkyou shitai desu. Nah, Indonesia Daigaku de Benkyou shitai desu. Artinya, ingin belajar di Universitas Indonesia. Ingin belajar di Universitas Indonesia. Oke, lanjut yang gambar ketiga. Kira-kira ini gambar apa? Oke, di sini ada gambar mobil dan ada seorang dealer ya yang menjual dan juga ada pengunjung. Nah, kalimatnya adalah kuruma no kaisha de hatarakimasu. Kuruma no kaisha de hatarakimasu. Nah, kira-kira artinya apa? Ada yang tahu nggak kuruma itu apa? Oke, benar sekali. Nah, kuruma itu artinya mobil. Oke. Nah, kuruma no kaisha de hatarakimasu artinya adalah bekerja naiki mobil. Bekerja naiki mobil. Nah, jadi belum ada bentuk perubahan tai desnya. Setelah ada bentuk perubahan tai desnya, maka berubah menjadi kuruma no kaisha de hataraki shitai desu. Hatarikitai desu ya. Kuruma no kaisha de hatarakitai desu. Nah, artinya adalah ingin pergi ke perusahaan naik mobil. Nah, itu dia artinya. Ingin pergi ke perusahaan naik mobil. Oke, yang keempat adalah kira-kira ini gambar apa? Ada seseorang yang sedang berdiskusi. Nah, kira-kira gambar apa? Yuk. Nah, oke, kita akan bahas ya. Suyaku ni narimasu. Suyaku ni narimasu. Oke. Kira-kira tahu nggak arti suyaku ni apa? Nah, belum tahu ya. Oke, baik, saya kasih tahu. Suyaku ni narimas artinya, suyaku artinya penerjemah. Nah, narimas. Oke, setelah ada ingin menjadi penerjemah ya. Seorang penerjemah. Suyaku ni narimas nih artinya seorang penerjemah. Oke, setelah bentuk perubahan tai desnya adalah suyaku ni naritai desu. Ingin menjadi seorang penerjemah. Oke, baik, selanjutnya. Dengarkan audio berikut ini. 5、家を買います。家を買いたいです。6、会社を作ります。会社を作りたいです。7、 25歳頃結婚します。25歳頃結婚したいです。 Nah, baik, baru saja kalian dengar di bagian gambar nomor 5, 6, dan 7. Nah, coba perhatikan gambar yang di nomor 5. Di sini dia ada di depan rumah ya, seseorang di depan rumah. Nah, dengan kalimat dalam bahasa Jepangnya adalah uchi o kaimasu. Uchi o kaimasu. Nah, kira-kira tahu nggak Sensei tanya kalian, kaimasu itu artinya apa? Oke, benar sekali. Kaimasu itu artinya membeli. Oke, uchi apa artinya? Oke, benar sekali. Uchi itu artinya rumah. Jadi, uchi o kaimasu artinya membeli rumah. Setelah ada bentuk perubahan tai des di akhir kalimatnya menjadi uchi o kaitai desu. Uchi o kaitai desu. Nah, artinya adalah ingin membeli rumah. Oke, gambar di nomor 6 adalah ini kira-kira apa? Oke, di depan sebuah gedung ya, gedung perusahaan. Nah, jadi kalimatnya adalah kaisha o sukurimasu. Kaisha o sukurimasu. Membuat perusahaan. Setelah bentuk ada tai desnya, maka akhiran masa diganti menjadi kaisha o sukuritai desu. Kaisha o sukuritai desu. Ingin membuat perusahaan. Nah, itu dia. Oke, terakhir di gambar nomor 7 ini ada gambar sebuah apa yuk kira-kira seseorang ini ngapain? Oke, menikah ya. Oke, kalimatnya adalah niju gosai goro kekong shimasu. Artinya
menikah di usia 25 tahun. Oke. Setelah ada bentuk tai desnya, maka berubah menjadi Niju gosai goro kekong shitai des. Oke, artinya adalah ingin menikah di umur 25 tahun. Nah, itu dia kira-kira artinya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada shorai nani o shitai desu ka? Kalimatnya. Shorai nani o shitai desu ka? Di masa depan apa yang kamu lakukan? Nah, tai des, kalian harus bisa merubah setiap kalimatnya bentuk tai des. Tai itu artinya keinginan, inginnya. Jadi, setiap kalimat yang akhirnya bentuk mas, kalian harus merubahnya menjadi bentuk tai des. Oke, sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Oke, di sini ada sebuah percakapan. Silakan dengarkan. Oke, Hana Shimashu 3 kita dengarkan dari audionya. 将来何をしたいですか？通訳になりたいです。そうですか。頑張ってください。将来何をしたいですか35歳頃、通訳の会社を作りたいです。すごいですね。Nah, di bagian di sini seseorang sedang melakukan percakapan ya dalam bahasa Jepang dengan dua opsi dengan dua situasi yang berbeda dengan kalimat tanyanya yang sama. Shorai nani o shitai desu ka? Shorai nani o shitai desu ka? Apa yang kamu lakukan di masa depan nanti? Kemudian di bagian pertama dia menjawab suyaku ni naritai desu. Suyaku ni naritai desu. Nah, tadi suyaku artinya penerjemah ya, ingin menjadi penerjemah. Terus dijawab, so desu ka? Oh, begitu. Ganbatte kudasai. Semangat ya. Nah, di kalimat yang kedua, situasi yang kedua ini dengan kalimat pertanyaan yang sama, shorai nani o shitai desu ka? Apa yang kamu lakukan di masa depan nanti? Kemudian dia menjawab, Sangju gosai guru di usia 35 tahun. Suyaku no kaisha o sukuritai desu. Suyaku no kaisha no sukuritai desu artinya ingin membuat perusahaan penerjemah. Ingin membuat perusahaan penerjemah. Sugoi desu ne. Hebat ya. Oke, seperti itu ya. Oke, nah di Hana Shimashu 3 ini Sensei menyuruh anak-anak didik Sensei untuk membuat sebuah kalimat percakapan sesuai dengan pola yang di sini ya. Ada dua opsional. Nah, kalian harus membuat dua kalimat seperti contoh di percakapan ini. Kalian hanya merubah dalam kurungnya saja, kalimat yang dalam kurungnya saja. Oke. Ini tugas yang pertama ya, disimak baik-baik. Oke. Nah, kita akan mempelajari usia. Usia itu dalam bahasa Jepang disebut sai. Silakan dengarkan audio berikut ini. 17歳、18歳、19歳、20歳、21歳、30歳。 Nah, kita akan mempelajari usia dalam bahasa Jepang. Bagaimana menyatakan usia dalam bahasa Jepang. Sensei ulangi kembali, usia bahasa Jepangnya adalah sai. Nah, kalau di sini kita dengarkan ada usia yang beda-beda, ada 17 tahun, 17 sai. Nah, kali ini kalian tinggal memasukkan angkanya. Angkanya dalam bahasa Jepang kemudian ditambah sai di akhirnya. Angka ditambah sai. Nah, pola kalimat untuk menyatakan umur adalah angka ditambah sai. 17 sai, 17 tahun. 18 sai, 18 tahun. 19 sai, 19 tahun. 20, 20 tahun. Nah, khusus untuk hatachi ini tidak dipakai,
tidak menyatakannya pakai niju ya, nijusai. Dia penyebutannya khusus, hatachi saja. Jangan kalian rubah menjadi nijusai ya, tetapi yang benar hatachi. Oke, lanjut 21 niju isai. Niju isai. Nah, niju isai ini 21. Kenapa isai? Kenapa bukan niju ichisai? Nah, ichi-nya diganti, chi-nya diganti double S. Jadi niju isai. Nah, seperti itu. 22 kira-kira ada yang tahu nggak? 22 nih sangjusai. Nah, ini dia adalah 20. Kira-kira ini ya 20 tahun. Oke, lanjut. Nah, di refleksi bagian yang kedua ini adalah yang keempat adalah bentuk taides. Taides itu atau bentuk keinginan. Jadi kalian harus menyatakan sebuah kalimat dalam bahasa Jepang bentuk keinginan diakhiri bentuk masnya ditambah taides. Oke. Kita akan mempelajari yang bagian keempat ini adalah subtema yang keempat ini adalah kotoba no benkyou. Kita akan mempelajari kosakata. Kita akan belajar kosakata. Nah, struktur ungkapan keinginan. Di sini ada 4 kalimat ya menyatakan dari yang pertama adalah bentuk mas. Seperti tadi Indonesia de daigaku benkyou shimasu. Nah, mas tadi adalah bentuk sopan ya, bentuk kamus. Setelah ada perubahan taides bentuk keinginan, Indonesia daigaku de benkyou taides. Nah, berarti masa diganti menjadi taides ya. Oke, lanjut yang ke bawah, narimas. Oke, narimas tadi adalah seorang penerjemah ya. Tadi suyaku ni narimas. Nah, seorang penerjemah. Setelah ada perubahan naritai des. Berarti masnya diganti menjadi taides ya. Oke. Oke, sekarang kalian kerjakan latihan kedua, tugas kedua. Jawab dengan memilih kata-kata yang ada berikut, kemudian ubah ke dalam bentuk yang tepat. Dengarkan audio berikut ini. Kalian akan merubah bentuk mas menjadi tai. Silakan dengarkan. 1、将来何をしたいですか？エンジニアになりたいです。私はゲームの会社で働きたいです。 Oke, sesi ulangi lagi ya. 1、将来何をしたいですか？エンジニアになりたいです。私はゲームの会社で働きたいです。 Oke. Yang kedua. 2、休みに何をしたいですか？友達と海へ行きたいです。姉とお菓子を作りたいです。 Oke, Sensei ulangi lagi ya. 2、休みに何をしたいですか？友達と海へ行きたいです。姉とお菓子を作りたいです。 Oke, kita lanjut yang kalimat terakhir, yang ketiga, dengarkan. 3、ペットを飼っていますか？いいえ、でも可愛い猫を飼いたいです。 Oke, Sensei ulangi lagi ya, dengarkan. 3、ペットを飼っていますか？いいえ、でも可愛い猫を飼いたいです。 Oke, tugas kalian adalah di sini memilih kata-kata yang ada di berikut di bawah ini, kemudian kalian ubah ke dalam bentuk yang tepat. Nah, kalian ubah ke dalam bentuk yang tepat. Jadi kalian ubah bagaimana bentuk, tadi kan sudah bentuk keinginan ya. Apa yang kamu lakukan? Oke, sekarang kalian tugasnya Sensei kasih tahu, coba terjemahkan dari ketiga kalimat ini.
kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ketiga kalimat ini. Oke, baik. Nah, coba dengarkan Kakimashou 2, Shourai no Yume. Nah, Kakimashou artinya menulis, Shourai no Yume artinya di masa depan nanti cita-citanya apa. Nah, yang pertama ini baca tulisan di bawah ini. Lalu tebalkan tulisannya. Watashi wa shourai Nihon ni ryugaku shitai desu. Nihon de anime o benkyou shitai desu. Soshite 30歳頃アニメの会社を作りたいです. Nah, kali ini kalian tebalkan tulisannya saja ya di buku catatan. Kemudian yang kedua ini tuliskan cita-citamu. Oke. Nah, kita sudah mau di akhir pembelajaran hari ini. Di bagian kelima ini adalah bunka. Bunka itu adalah budaya. Nah, di bagian pertama ini adalah dari hasil survei kepada siswa SMA di Jepang mengenai bagaimana perasaanmu saat memikirkan masa depan. 22% menjawab menyenangkan, 72% menjawab risau. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana perasaanmu saat memikirkan pendidikan selanjutnya? Menyenangkan ataukah risau? Mengapa perasaanmu seperti itu? Oke, lanjut. Nah, di sini nomor 2, berdasarkan hasil survei tersebut, orang yang sering diajak berdiskusi mengenai apa yang akan dilakukan setelah lulus nanti, urutannya adalah ibu, teman, ayah, wali kelas, dan saudara. Kamu sendiri yang sering berdiskusi dengan siapa? Apa saja yang didiskusikan mengenai hal tersebut? Untuk menentukan pilihan hidup, apa yang harus kamu pertimbangkan? Siapa yang paling tepat untuk diajak berdiskusi mengenai hal tersebut? Di sini ada kolom teman diskusi dan isi diskusi. Ada 2 opsional, yang pertama saat ini. Dan ada juga opsional yang kedua adalah kedepannya. Ada 2 pilihan. Nah, yang pertama ini saat ini. Siapa saat ini teman diskusi kamu? Yang kedua, siapa kedepannya teman diskusi kamu? Isi diskusi. Oke. Di sini hanya diskusi saja ya, tidak perlu kalian buat tugas. Oke, lanjut. Nah, bagian ketiga ini saat nanti memilih pekerjaan, pertimbangan apa yang perlu kamu prioritaskan. Pilih 3 hal yang menurutmu paling penting dari pilihan di bawah. Diskusikan dengan temanmu apa yang dipilih dan mengapa memilih hal tersebut. Nah, kalian bisa baca ya di opsi A sampai J. Oke, bagian yang terakhir keempat adalah apa yang dapat kamu simpulkan mengenai pilihan hidup setelah lulus belajar nanti di SMA Ksatria Medan. Oke, lanjut. Nah, di bagian yang keenam ini adalah kesimpulan. Oke, atau dalam bahasa Jepang, matome. Apa yang telah dipelajari di bab ini? Saat belajar, apa yang dirasakan? Mari kita melakukan refleksi untuk belajar bahasa Jepang lebih baik lagi ya ke depannya. Oke, di akhir ini rangkuman materi pembelajaran di bab 20 ini ada beberapa poin. Yang pertama, menyatakan tempat lahir dan dibesarkan. Watashi wa Yogyakarta de umarimashita. Saya lahir di Yogyakarta. Doko de umarimashita ka? Di mana kamu dilahirkan? Bandon des soste Sumaran de sodachimashita. Lahirnya di Bandung, tetapi tumbuh besar remajanya di Semarang. Oke, kalimat bagian yang kedua ini menyatakan kapan dan pindah kemana. Yang pertama, Chugakko no toki Surabaya ni hikoshimashita. Chugaku ketika SMP, kemudian dia dewasanya di Surabaya. Oke, yang kedua, doko de umarimashita ka, lahir di mana? Padang de umarimashita, lahir di Padang. Shugakko no toki Medan ni hikoshimashita. Oke.
dia ketika SD, kemudian dia dewasanya di Medan. Oke, lanjut. Yang ketiga menyatakan kekhasan masa anak-anak. Nah, yang pertama nih, yoku suryo shimashita. Oke, suri adalah memancing ya, selalu melakukan memancing. Chisai toki, ketika kecil. Dona kodomo deshita ka, apa yang kamu lakukan? Oshibari suki deshita. Oshaberi, oke. Oshaberi ga suki deshita. Oke, oshaberi suki deshita, dia suka melakukan seperti kayak hal-hal budaya gitu ya. Oke, yang terakhir keempat menyatakan keinginan. Shorai nihon de hatarakitai desu. Oke, di masa depan nanti ingin melakukan di Jepang. Oke, shorai nani o shitai desu ka? Di masa depan ingin melakukan apa? Suyaku ni naritai desu. Ingin menjadi seseorang penerjemah. Oke. Nah, sudah di akhir pembelajaran bahasa Jepang untuk pertemuan kedua pembelajaran bahasa Jepang online kali ini. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Tugas yang pertama, kedua, dan diskusi dengan teman kamu. Semoga tetap sehat ya. Hai, kokomade Nihongo o online de benkyou owarimashita. Pelajaran bahasa Jepang online hari ini sudah selesai. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Gakko de Ja mata raishu, sampai jumpa di sekolah minggu depan. Sayonara, arigatou gozaimashita. Terima kasih.